Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Perminyakan B 2019 dengan mata kuliah metode numerik, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dwialdi Putra, Muhammad Rafi'i, dan Wela Aprilia. Dan kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang metode sekan. Dan di slide 3 ini menjelaskan pengertian dari metode sekan. Metode sekan merupakan perbaikan dari metode regulasi palsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit atau tidak saling berhubungan, dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Baik, saya akan menjelaskan slide 4, yaitu langkah-langkah metode scan secara grafis. Yang pertama, tentukan nilai X0 dan X1 sembarangan, kemudian tarik garis vertikal dari titik X0 dan X1 sehingga diperoleh nilai fx0 dan fx1. Yang kedua, hubungkan titik fx0 dengan fx1 sehingga memotong sumbu X di X2. Dari X2, ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai fx2. Yang ketiga, hubungkan titik fx1 dengan fx2 sehingga memotong sumbu X di X3. Dari X3 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai fx3. Yang keempat, demikian seterusnya sampai mendekati titik X, di mana titik X inilah salah satu akar dari persamaan. Nah, di slide 5 ini metode sekan memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f, dan x. Yang kedua, tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Yang ketiga, turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain, yaitu ekuivalen. Yang keempat, modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode sekan. Algoritma metode sekan. 1. Definisikan fungsi fx. 2. Definisikan toleransi error E dan iterasi maksimum N. 3. Masukkan dua nilai pendekatan awal yang di antaranya terdapat akar, yaitu X0 dan X1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. 4. Hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1. 5. Untuk iterasi I sampai dengan 1 sampai dengan N atau ln fxn ln xn plus 1 sama dengan xn dikurang yn, xn dikurang xn1, yn dikurang yn1. 6. Akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Algoritma metode scan. Definisi fungsi fx. Definisikan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantara terdapat akar, yaitu xi dikurang 1, x0 dan xi, x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Hitung fxi dikurang 1 menjadi fx0 dan fxi menjadi fx1. Untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n. Hitung x1 ditambah 1 dan fxi ditambah 1. xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi, xi dikurang xi min 1 dibagi fxi dikurang fxi min 1. Iterasi berhenti jika panjang selang baru xi tambah 1 dikurang xi lebih kecil lebih besar daripada error. Akar persamaan adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Jadi di sini ada contohnya penyelesaiannya akar-akar persamaan dengan scan method. Contoh pertama itu ada rumus mencari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3. Untuk errornya 0,001. Terus rumus untuk mencari x2 sama dengan x1 dikurang fx1 dikali x1 dikurang x0 dibagi fx1 dikurang fx0. Ini untuk mencari fx2-nya. Terus kita langsung ke tabel aja iterasi 1. Iterasinya diisi 1, x0-nya 1, x1-nya 2, karena n tambah 1. Nah, untuk mencari fx0-nya ini menggunakan rumus yang fx langsung sama dengan yang x0 pangkat 3
ditambah X0 lagi pangkat 2 dikurang 3 kali X0 dikurang 3. Enter. Hasilnya min 4. Untuk mencari fx1-nya itu sama, tapi kita menggunakan x1 yaitu 2. Jadi sama x1 pangkat 3 ditambah x1 pangkat 2 dikurang 3 kali x1 dikurang 3. Enter. Untuk mencari x2-nya menggunakan rumus x1 dikurang fx1 terus dikali x1 kurang x0 tutup kurung dibagi fx1 dikurang fx0 tutup kurung. Enter. Nah, untuk mencari fx2-nya itu menggunakan rumus yang pertama tadi. x2 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 2 dikurang 3 kali x2 dikurang 3. Enter. Terus iterasinya yang kedua kita isi 2. X0-nya kita ngambil dari x1 2. Dan satunya kita ambil dari x2. Nah, untuk hasil yang ini kita bisa langsung draft aja dari atas ke bawah untuk mempersingkat waktu. Dan semuanya bisa di draft ke bawah. Jika sudah di iterasi kedua, kita dapat langsung ngedraft ke bawah untuk nilai-nilainya dan mendapatkan nilai error yaitu 0 karena di atas nilai errornya 0,001 dan kita berhenti di iterasi 7 karena nilai-nilai X0, X1, X2-nya sama dan mendekati. Pada contoh kedua pada Excel, dengan metode second, tentukanlah akar dari persamaan X pangkat 4 dikurang 3 dengan nilai error 0,00005. Pada taksir nilai awal X1 dan X2. Dan lakukan literasi dengan menghitung nilai taksiran selanjutnya. Pada selanjutnya yaitu X1 XI dikurang 1 sama dengan X1 dikurang FXI dikali XI dikurang XI dikurang 1 dibagi FXI dikurang FXI dikurang 1. Dan cara ketiga yaitu literasi dinyatakan berhenti bila nilai error kurang dari nilai RH kurang dari error. Di mana rumusnya itu sama dengan XI dikurang 1 XI kurang 1 dikurang XI dibagi XI kurang 1. Dan sekarang kita masuk ke dalam Excel-nya. Pada nilai X, kita misalkan yaitu 1,6. Dan untuk mencari nilai fx-nya, digunakan rumus yaitu X pangkat 4 dikurang 3. Di mana nilai X pertama yaitu 1,6 di pangkat 4 dikurang 3. Dan hasilnya 3,536. Dan untuk mencari nilai errornya masih belum diketahui karena kita masih belum mendapatkan nilai literasi kedua. Dan untuk selanjutnya kita misalkan pada nilai X yaitu 2. Dan untuk mencari nilai fx-nya sama seperti sebelumnya menggunakan rumus X pangkat 4 dikurang 3. Di mana X-nya itu ialah 2 di pangkat 4 dikurang 3 dan hasilnya ialah 13.
Nah, untuk mencari nilai errornya digunakan rumus yaitu sama dengan XI1 dikurang XI dibagi XI1. Dan untuk mencari nilai pada Excel digunakan rumus absolut yaitu XI1-nya yaitu 1,6 dikurang XI-nya yaitu 2 balas kurung dibagi dalam kurung dibagi dalam kurung nilai XI1-nya yaitu 1,6 balas kurung, dan hasilnya 0,25 nya yaitu dimana XI-nya yaitu 2 dikurang dalam kurung FXI-nya yaitu FXI-nya yaitu 13 dikali dalam kurung XI-nya yaitu 2 dikurang XI1-nya yaitu 1,6 dibagi dalam kurung FXI-nya yaitu 13 dikurang FXI1-nya yaitu 3,536 balas kurung. Ya, dan hasilnya ya. Dan untuk mencari nilai fx-nya sama seperti rumus sebelumnya, di mana yaitu x dipangkat 4 dikurang 3, di mana nilai x di sini yaitu 1,449 dipangkat 4 dikurang 3, dan hasilnya ya. Dan untuk mencari nilai errornya sama seperti rumus sebelumnya, di mana xi1-nya dikurang xi dibagi xi1 menggunakan rumus absolut dalam kurung 2 dikurang 1,449 balas kurung dibagi dalam kurung 2 balas kurung, dan hasilnya 0,27. Ya, di literasi ketiga kita sudah mendapatkan nilainya. Dan untuk mencari nilai seterusnya kita bisa mendraft nilai dari atas. Nah, pada literasi ketujuh diketahui dalam kolom berwarna merah merupakan aproksimasi akar atau mendekati akar. Dan pada literasi ke-10 yang berwarna kuning merupakan angka real sebenarnya karena memberi fungsi nol. Dan pada nilai errornya sudah ditentukan nilainya yaitu 0,0005, dan pada literasi ke-7 sudah diketahui nilai yang mendekati nilai error yaitu pada literasi ke-7 di mana nilainya itu 0,00048. Baik, saya akan menjelaskan contoh yang ketiga dengan menggunakan metode sekan. Tentukanlah akar persamaan nonlinear. Nah, di contoh ini diketahui fx-nya itu sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 16x ditambah 3. Nah, x0-nya juga diketahui 2, x1-nya 3, dan galat atau errornya itu 0,0009. Nah, sebelum kita eksekusi di Excel-nya, kita juga harus mengetahui langkah-langkah yang harus kita lakukan di Excel. Yang pertama, tentukan nilai awal X0 dan X1. Kebetulan X0 sama X1-nya udah ditentukan dari contoh. Yang kedua, lakukan iterasi untuk menentukan taksiran akar selanjutnya. Nah, ini menggunakan rumus X. Untuk kita mencari Xn tambah 1-nya itu adalah sama dengan Xn dikurang Xn dikali Xn kurang Xn kurang 1 dibagi Fxn dikurang Fxn kurang 1. Nah, langkah yang ketiga yaitu iterasi berhenti jika A. Nilai akar-akar taksiran sudah tetap Xn tambah 1 sama dengan Xn, atau B. Xn tambah 1 dikurang Xn dibagi Xn tambah 1 kurang dari sama dengan error. Maka akar persamaannya adalah Xn tambah 1 selesai. Yang keempat, tidak memenuhi langkah 3, iterasi lanjut. Yang kelima, ulangi langkah 2. Langkah yang kedua. Nah, untuk mencari errornya, kita pakai rumus yang ada di langkah-langkah, yaitu kita tulis absolut, memakai garis absolut, buka kurung, xn tambah 1 dikurang xn tambah 1-nya 5,25 dikurang sama xn 3, lalu tutup kurung dibagi sama xn tambah 1-nya. Kita bisa tulis ya, F124. Tutup kurung, lalu kita enter.
Nah, menghasilkan 0,428571429. Nah, untuk mendapatkan kesimpulannya, kita bisa memakai if, selesai, atau lanjut. Kita bisa memakai if ya. If buka kurung, kita tab errornya, setelah itu dirumuskan memakai kurang dari sama dengan. Maka kita pakai kurang dari sama dengan galatnya atau errornya 0,0009, lalu kita kunci dengan effort. Setelah itu kita tulis di sini tanda petik selesai, tutup lagi dengan tanda petik, lalu koma lagi, tulis di sini lanjut untuk mengetahui kesimpulannya selesai atau lanjut. Setelah itu tutup kurung. Nah, setelah kita mendapatkan semua dari iterasi satu tadi, kita bisa langsung drag seperti ini ke bawah, Nah, kita akan langsung mendapatkan hasilnya yang sama seperti ini. Nah, setelah itu, ternyata setelah kita coba untuk mencarinya, ternyata kita berhenti di iterasi 6. Itu di sini kesimpulannya selesai. Nah, di errornya sudah memenuhi 0,09 itu di iterasi ke-6, dan X-nya kita mendapatkan yang sama persis itu di iterasi 6 juga. 3,89739, di sini juga sama, di sini juga sama. Nah, kita mendapatkan X-nya di sini. Seperti itu, guys. Terima kasih, semoga bermanfaat.